Baik, kita lanjutkan ke chapter yang selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep goods dominant logic yang bergeser ke arah service dominant logic. Apa itu GDL dan SDL kita akan bahas dalam chapter ini selanjutnya. Nah, saat ini sedang ada pergeseran dari arah orang yang hanya memerlukan produknya saja ke arah orang yang juga mempertimbangkan bagaimana service tersebut diberikan. Setiap bisnis, setiap usaha, mau itu besar, mau itu kecil, akan dinilai orang tidak hanya dari produknya, tapi juga dari mana kita cara menjualnya, kemudian bagaimana kita mengemas produk tersebut, bagaimana kita mengirim produk tersebut, membungkusnya, kemudian apa yang dilakukan selama proses bisnis, itu juga dipertimbangkan oleh customer. Saat ini sedang banyak sekali bisnis yang menuju ke arah online. Saat online sangat bisa dirasakan bahwa tidak hanya produk yang mempengaruhi orang menyukai bisnis kita, tapi juga pelayanan yang kita berikan. Fargo dan Lush pada tahun 2004 dan 2006 mengidentifikasikan sejumlah pergeseran konseptual dari GDL ke SDL. Dari yang semula menekankan produk yang hanya berupa fisik dengan menekankan fitur-fitur spesifik, bergeser ke fokus layanan dengan aspek utama pengalaman dan solusi. Jadi yang sekarang ditawarkan itu karena kompetisi sekarang semakin banyak ya. Tidak ada satupun bisnis yang tidak ada kompetisinya. Nah, sekarang yang diutamakan itu pengalaman dan solusi yang diberikan. Jadi tidak hanya membeli makanan, tapi pengalaman apa yang orang lain bisa peroleh saat dia membeli makanan di tempat tersebut. Misalnya di tempat tersebut ada layanan khusus untuk yang penyandang disabilitas misalnya di tempat tersebut, kemudian di situ ada playground untuk anak kecil. Itu sebuah pengalaman yang bisa kita jual ke masyarakat. Lebih penting lagi, SDL memandang pelanggan itu sebagai co-creator of value. Jadi value atau nilai dari sebuah bisnis itu di-create bersama-sama, tidak hanya oleh kita tapi juga tentunya oleh customer yang berperan serta aktif dan bisa dilibatkan dalam seluruh rantai proses pelayanan. Karena ujung-ujungnya kualitas pelayanan itu yang menentukan adalah pelanggan. Ada 10 premis pokok dalam service dominant logic, 10 premis pokok SDL tersebut. Yang pertama, jasa atau layanan adalah basis fundamental pertukaran. Jadi yang ditukar, yang kita exchange dengan customer itu bukan hanya produknya, tapi juga layanan kita. Yang kedua, pertukaran tidak langsung mempengaruhi bisnis fundamental dari pertukaran itu sendiri ya. Jadi yang indirect, jadi yang tidak langsung itu sebenarnya sangat mempengaruhi pelayanan. Misalnya body language kita saat melayani orang, keramahan kita saat melayani orang itu dinilai oleh pelanggan kita. Yang ketiga, barang merupakan mekanisme distribusi bagi penyediaan jasa atau layanan. Memang barang tersebut yang dimau oleh orang, tapi juga pelayanannya, distribusi dari barang tersebut yang juga dipertimbangkan oleh pelanggan yang saat ini sudah semakin aware ya. Orang sekarang semakin mudah untuk memberikan penilaian dengan mengupload di media-media sosial gitu ya. Saat ini misalnya Anda memberikan pelayanan yang buruk, bisa saja saat itu juga pelayanan Anda yang buruk itu akan di-share ke jutaan orang di seluruh dunia bahkan. Yang keempat, operational resources adalah sumber fundamental keunggulan kompetitif. Jadi semua tim, semua staff, semua orang yang ada dalam perusahaan itu adalah fundamental dari keunggulan kompetitif yang perusahaan punya. Jadi jika kita memiliki sumber daya yang bagus, usahakan pertahankan mereka, didik mereka dengan baik, karena itu akan menjadi sumber dari keunggulan kompetitif perusahaan. Ingat, tidak ada satupun perusahaan atau bisnis yang tidak memiliki pesaing. Meskipun mungkin dia monopoli, tapi tetap ada barang substitusinya. Jadi ada substitute produknya yang juga bisa menggantikan bisnis kita. Yang kelima, semua bisnis adalah menawarkan jasa sebenarnya. Meskipun kita di manufacturing produk gitu ya, tapi sebenarnya kita juga menawarkan jasa layanan. Yang keenam, pelanggan selalu berperan sebagai co-creator value. Ketujuh, perusahaan tidak dapat menyampaikan nilai atau value tersebut secara independen.
namun hanya bisa menawarkan value proposition-nya. Jadi nilai dari sebuah bisnis kita itu ditentukan oleh pelanggan kita. Kita hanya bisa memberikan value added dari apa yang kita tawarkan ke masyarakat. Yang kedelapan, service centric view secara inherent berorientasi pada pelanggan dan bersifat relasional. Jadi kita sudah harus beralih ke fokus bagaimana kita bisa memperbaiki pelayanan kita. Carilah orang-orang, seleksilah orang-orang yang bisa memberikan pelayanan yang tulus kepada masyarakat. Tidak seperti yang dulu-dulu gitu ya. Yang dulu asalkan produk kita laku ya sudah, bisnis selesai gitu. After sales-nya itu sebenarnya yang penting. Jadi setelah kita berbisnis, itulah sebenarnya kita membangun koneksi dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa kembali menyukai dan kembali lagi ke perusahaan kita. Yang 9, semua pelaku sosial dan ekonomi adalah integrator. Jadi semua pelaku bisnis, semua orang-orang yang atau stakeholder dari perusahaan kita itu semuanya merupakan resource integrator. Yang ke-10, nilai selalu ditentukan secara unik dan fenomenal oleh masyarakat. Jadi semua perusahaan, bahkan sebuah warung kecil pun ya, misalnya di dekat rumah Anda itu ada warung kecil, pedagang kecil gitu ya, tapi dia melayani orang dengan cepat, dengan selalu memberikan keramahannya, itu akan memiliki nilai yang unik dan fenomenal bagi masyarakat. Pergeseran dari GDL ke SDL itu sebenarnya bukan tanpa sebuah transisi. Jadi kalau sekarang kita berada dalam era yang sangat kompetitif, di era yang serba online, sebenarnya kita bisa bertransisi atau pindah dari yang awalnya fokus saja pada produk, tapi kemudian kita juga harus fokus kepada layanan atau setelah bisnisnya selesai gitu. Ada konsep transisinya, jadi siapkan dulu peralatan atau apa saja yang diperlukan untuk menunjang, kemudian kita tambahkan item-item atau fitur-fitur baru, kemudian kita rekayasa pelayanannya, kita sampaikan nilai-nilai tersebut secara dinamis sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, itulah tadi topik mengenai SDL dan GDL. Jadi ada konsep pergeseran dari yang awalnya fokus ke produk menuju ke fokus ke service. Terima kasih sudah menyimak, kita lanjutkan lagi ke chapter selanjutnya. Sampai jumpa.